Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, selamat datang di channel Rumus Aksara Lur. Di zaman teknologi yang mulai berkembang pesat, kita dituntut untuk menjadi lebih kreatif demi pertahanan dapur Lur. Apalagi hidup di desa. Lapangan pekerjaan di desa sangatlah minim. Karena di desa tidak ada mall atau pabrik untuk bekerja. Tapi ada pekerjaan yang susah dilakukan di perkotaan. Apa itu? Ya, benar. Bertani dan beternak. Kamu pasti sering lihat kan, Lur? Tapi kali ini kita tidak akan membahas pertanian. Kita akan membahas ide bisnis yang cocok dilakukan di desa, yaitu bisnis bebek petelur. Usaha bebek petelur bisa dibilang usaha yang tetap memiliki konsistensi yang tinggi. Loh, kenapa Bang? Telur bebek banyak digunakan sebagai bahan makanan, seperti telur asin, martabak, bahkan untuk suplemen, untuk main anu, biar lebih tahan lama misalnya, Lur. Gue juga kadang pakai telur bebek untuk itu. Haha. Karena permintaan pasar yang tidak pernah surut, bisnis bebek petelur sangat cocok untuk sampean yang hidup di desa, Lur. Sekarang mari kita cari tahu caranya sebelum mulai bisnis. 1. Memilih lahan. Memilih lahan penting untuk kita lakukan sebelum memulai bisnis, Lur. Bukan hanya untuk bebek petelur saja. Kalau soal pilih lokasi usaha, bedanya dengan toko cenderung memilih lokasi usaha di padat pemukiman penduduk. Tujuannya tentu demi menghasilkan cuan yang maksimal. Nah, kalau bebek petelur, kalau bisa jangan di padat pemukiman ya, Lur. Ini hanya untuk menghindari kita di demo warga sekitar kayak di Jakarta itu, Lur. Intinya jangan sampai warga demo karena kandang bebek kita bau. Tapi untuk meminimalisir bau, kita harus punya trik, Lur. Selain pembuatan kandang yang akan kita bahas sebentar lagi, kita juga harus menyiapkan merang. Merang itu kulit padi yang sudah digiling ya, Lur. Merang ditaruh di kandang bebek. Selain biar bebek tidak kedinginan, merang juga berfungsi untuk meminimalkan bau kotoran. Kotoran akan meresap ke merang, maka kandang akan selalu kering dan tidak bau, Lur. Setelah merang penuh kotoran, kita ganti dengan merang yang baru. Itu bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulanan, Lur. Kamu tidak perlu khawatir tentang kotoran di mana akan membuangnya, Lur. Banyak yang mau beli kotoran itu buat pupuk, seperti petani misalnya. Hindari pemilihan lokasi yang terlalu bising. Bebek sangat sensitif sama bunyi-bunyian dan dia gampang stres kalau sering mendengar suara keras, Lur. Apalagi kalau malam, Lur. Bebek susah tidur kalau tetangga dengar musik underground kenceng-kenceng. Atau karena supir yang sering gebar-gebar motor malam-malam. 2. Pembuatan kandang. Setelah kita positif memilih lahan, kini pembuatan kandang, bro. Rumus yang paling tepat adalah kandang menghadap ke barat dan ke timur, supaya kandang kena matahari pagi sampai sore. Fungsinya supaya kandang tetap kering. Buka penutupnya siang sampai sore dan ditutup ketika malam mulai datang. Terus minum bebek kita taruh di luar kandang, Lur. Umumnya tempat minum kandang bebek pakai talang air dan ditaruh di luar kandang. Dengan cara itu kandang juga akan tetap kering dan tidak bau, Lur. Terus pembuangan saluran air. Untuk aktivitas meracik pakan, membersihkan ember, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan air, tentu saja kita butuh saluran pembuangan yang lancar. Bisa langsung mengalir ke sungai kalau kandang kita dekat sungai. Atau kita bisa menggali tanah untuk pembuangan air, supaya air tidak kemana-mana yang berujung bau, Lur. 3. Pakan. Setelah kandang jadi dan sebelum membeli bibit bebek,
Kita cari tahu manajemen pakan supaya produksi telur bisa maksimal. Pemberian pakan dilakukan 2 kali dalam sehari lur, yaitu pagi sebelum memanen telur dan sore jam 3 sampai jam 4. Pakan bebek petelur ada 3 jenis makanan lur, sama seperti kita. Ada nasi, ada ayam, ada tempe. Bagaimana kalau dengan bebek? Ya, menciptakan gizi yang baik untuk si bebek. Bebek dikasih makan konsentrat, nasi aking, dan bekatul. Bekatul itu sama dengan dedek ya lur. Komposisi untuk 300 bebek untuk sekali pakan, konsentrat 7,5 kilo, nasi aking 15 kilo, bekatul 6 kilo. Lakukan yang sama dan konsisten setiap harinya. Bebek adalah hewan yang pintar. Dia akan ngambek dan tidak mau bertelur ketika makanannya kurang dari biasanya lur. 4. Pemilihan induk. Bebek mulai produktif saat usianya lebih dari 5 bulan. Ada beberapa jenis bebek petelur yang peternak suka. Contohnya ada bebek Mojosari, bebek Alabio, bebek Rambon, bebek Jawa, bebek Tegal, bebek kaki cambel, bebek Bali, bebek MA2000, bebek India Runner. Terlalu banyak pilihan tentu bikin bingung ya lur. Bebek yang masih jadi favorit peternak adalah jenis bebek Mojosari. Selain dia rutin bertelur, dia juga salah satu bebek dengan pertahanan daya tubuh yang terbaik lur. 5. Panen. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu semua peternak lur. Panen telur bebek dilakukan di pagi hari. Untuk telurnya bisa kita jual langsung ke pedagang atau ke pengepul. Selain kita jual mentahan, kita juga bisa menjualnya dalam bentuk matang, seperti telur asin. Apalagi akhir-akhir ini banyak kreasi dari telur bebek lur. Ada telur bebek pedas, ada telur bebek manis, seperti saya yang lagi ngomong. Pokoknya sekarang semakin kreatif lur. Harga mentah telur bebek mulai dari 1.600 sampai 2.000 per butir. Jika sudah jadi telur asin, harga jual meningkat menjadi 50%. Kamu bisa jual ke warung 3.000 per butir. Tentu saja telur bebek asin sangat diminati di perkotaan. Dengan cara itu produksi bebek akan maksimal. Setidaknya minimal 80% dari jumlah bebek lur. Gitu dulu lur. Semoga video ini bermanfaat dan semoga sobat aksara sukses di usahanya. Atau yang belum mulai usaha, semoga mimpi untuk memulai berwirausaha cepat terijabah. Terima kasih banyak ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.